Film diawali ketika bangsa Napi yang sedang berkumpul menyambut kelahiran anggota keluarga baru mereka, yaitu Neteyam. Setelah berhasil mengusir para bangsa langit alias umat manusia, kini bangsa Napi kembali melanjutkan hidup mereka dengan damai dan indah di Pandora. Jack dan Neytiri pun akhirnya menjadi pasangan sehidup semati. Mereka juga ditunjuk sebagai pemimpin dari avatar klan hutan. Jack bersama Neytiri kini sudah dianugerahi 3 orang anak. Mereka bernama Neteyam, Loak, dan Tuk. Satu anak yang bernama Kiri, dia adalah anak dari Dr. Grace yang kini dirawat secara penuh oleh Jack dan Neytiri di Pandora. Di sana juga ada salah satu anak manusia yang bernama Spider. Ia adalah anak kandung dari Kolonel Miles yang terjebak di Pandora dan ia terpaksa ditinggal di sana. Karena pada waktu umat manusia diusir dari Pandora, Spider ini baru saja lahir, sehingga tak memungkinkan untuk dirinya menggunakan alat bantu pernapasan dan ikut kembali menuju ke bumi. Jadi, selama ini dia dirawat dan dibesarkan oleh para peneliti yang menetap di Pandora. Kehidupan Jack dan keluarganya berlalu dengan begitu cepat dan damai. Jack pun mengajarkan selalu kepada anak-anaknya tentang bertahan hidup sebagai avatar dari klan hutan. Namun sayangnya, kedamaian itu tak berlangsung lama karena pada saat Jack mojok bersama Neytiri di malam hari, tiba-tiba Jack melihat ke arah langit dan di sana terlihat bangsa langit yang mulai datang kembali ke Pandora. 1 tahun berlalu, sutradara pun memperlihatkan Kolonel Miles yang kini telah berhasil dihidupkan kembali dengan ingatannya yang dipindahkan ke dalam tubuh avatar. Ia dihidupkan oleh bangsa manusia yang berada di bawah kendali Jenderal Ardmore. Mereka akan menggunakan Kolonel Miles sebagai kekuatan khusus dengan misi membunuh Jack Sully yang karena Jack selama ini sangat menentang bangsa manusia langit yang ingin merebut Pandora dari bangsa Napi. Kemudian siang pun menjadi caang. Terlihat Jack bersama pasukannya mulai menyerang kereta yang membawa persediaan senjata para bangsa manusia langit. Karena Loak yang mengabaikan perintah ayahnya untuk tetap mengawasi musuh dan tetap di udara, akhirnya Neteyam pun terluka cukup parah oleh ledakan bom yang ditembakkan oleh salah satu pesawat tempur milik anggota pasukan Kolonel Miles. Kemudian, mengetahui Loak yang mengabaikan perintahnya, Jack pun memarahinya dan menghukum Loak dengan melarang berkendara menggunakan ikran selama 1 bulan. Kemudian, kita diperlihatkan Kolonel Miles dan para pasukannya yang sedang menuju ke markas besar. Setibanya di sana, ia bertemu dengan Jenderal Ardmore dan langsung memberinya sebuah misi untuk pergi ke daerah para avatar klan hutan. Namun, kedatangan kolonel dan anak buahnya itu diketahui oleh para bocah yang sedang bermain di sana. Ketika Kolonel Miles dan pasukannya tiba di tempat pertempurannya dahulu, kolonel melihat mayat manusianya yang hanya sisa tengkorak tertancap oleh panah. Setelah melihat rekaman yang dulu, ia bertekad untuk membalaskan dendamnya pada Jack dan Neytiri karena telah membunuhnya di masa lalu. Sedangkan Loak yang masih mengintai dan segera melaporkannya kepada Jack. Akan tetapi, ketika Jack menyuruh mereka untuk pergi dari sana, tiba-tiba mereka semua tertangkap dan akan dibawa oleh rombongan Kolonel Miles. Tapi alhamdulillahnya, kolonel membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk menunggu jemputan, sehingga membuat Jack yang khawatir memiliki kesempatan untuk tiba lebih cepat dan menyelamatkan para bocah dari tawanan kolonel beserta pasukannya. Kemudian di saat Neytiri hampir ditembak oleh salah satu anak buah dari kolonel, di sanalah muncul Neteyam dan langsung menyelamatkan ibunya. Awalnya, Jack dan Neytiri berhasil menumbangkan beberapa pasukan dari kolonel dan membawa bocah-bocah tersebut pergi dari sana. Tapi sayangnya Spider terjatuh ke dalam jurang yang membuat Spider kembali tertangkap dan dibawa menuju ke markas besar oleh pasukan Kolonel Miles. Ketika Spider ditanyai dengan menggunakan alat yang sangat canggih, tapi
Nampaknya alat tersebut kurang efektif untuk membuat Spider berkhianat. Agar Spider mau memberitahu di mana lokasi Jack bersama kawanannya bersembunyi. Kemudian, karena Kolonel Miles sebagai bapak yang tidak tega melihat anaknya menderita, Kolonel Miles pun langsung menghentikan alat tersebut dan berdalih kepada Jenderal kalau dirinya akan membuat Spider berbicara dengan pendekatan yang lebih efektif. Kemudian Spider yang diberitahu kalau Kolonel Miles yang sudah meninggal diberikan DNA dan ingatannya dahulu ke dalam tubuh Avatar. Kemudian meskipun hanya ingatan bukan ayah manusianya, Miles tetap berusaha untuk tidak menyakiti Spider dan meminta secara halus di mana keberadaan Jack yang nyatanya cara tersebut pun efektif, dan Spider pun akhirnya mau untuk mengarahkan Kolonel beserta pasukannya untuk pergi mencari keberadaan Jack. Di sisi lain, Jack menyadari kalau keluarganya sudah tidak aman dan pasti menjadi incaran oleh pasukan Kolonel Miles. Ditambah dengan ditawanya Spider, besar kemungkinan Kolonel Miles akan segera mengetahui posisi mereka saat ini. Oleh sebab itu, ia pun merencanakan untuk segera pergi agar klan Napi Hutan tidak menjadi korban para pasukan bangsa langit. Dan pada akhirnya, Jack langsung memberikan tahta kepemimpinannya kepada salah satu Avatar yang sudah ia percaya untuk memimpin klan hutan selanjutnya. Dan segera setelah itu, mereka pergi untuk bersembunyi dan menyelamatkan keluarganya dari ancaman para pasukan langit. Setelah perjalanan yang cukup panjang dan menegangkan, pada akhirnya mereka sampai di salah satu klan bangsa laut atau yang kerap disebut dengan Metkayina. Di sana awalnya kedatangan Jack beserta keluarganya tidak diterima oleh bangsa laut yang karena Jack dan keturunannya diketahui memiliki 5 jari yang menandakan mereka adalah Avatar campuran manusia. Selain itu, bangsa laut juga takut kalau kedatangan Jack bersama keluarganya bisa membawa malapetaka buruk kepada klan bangsa laut tersebut. Lalu Neytiri pun berusaha menjelaskan kalau mereka telah murni menjadi bangsa Napi seutuhnya, dan Jack sendiri adalah sebagai Turok Makto, mantan pemimpin dari klan hutan. Kemudian Jack memohon dengan meminta perlindungan agar keluarganya dapat bergabung dengan klan Metkayina atau bangsa laut, dan alhamdulillahnya ketua klan Metkayina yang bernama Tonowari memberikan perhatian kepada keluarga Jack, dan ia pun menerima kedatangan mereka untuk bersembunyi dari ancaman para pasukan langit yang sedang mengejar mereka. Tak berniat hanya semata-mata bersembunyi, Jack dan keluarganya pun mulai mempelajari cara hidup seperti yang bangsa laut lakukan. Salah satunya ialah belajar menahan napas di dalam air dengan lama. Lalaunan, mereka pun mulai mencoba hal baru di lautan, yang karena sejak dahulu mereka yang bertahan hidup di liarnya hutan belantara. Beruntungnya, putri dari kepala suku yang bernama Sierra dengan segenap hati, jiwa, dan raga yang tulus untuk mau terus mengajari anak-anak Jack cara untuk bertahan hidup di lautan. Kiri bersama Tuk, justru mereka seperti memiliki ikatan spesial dengan seluruh misteri lautan. Menurut saya, Kiri ini seperti memiliki kekuatan tersembunyi yang belum dibangkitkan. Terlihat dari ia yang bisa menahan napas dengan lama dan dapat bermain-main dengan makhluk hidup lautan lainnya. Selain anak-anak, Jack juga mulai belajar cara untuk mengendalikan ikan terbang yang konon memiliki ikatan tersulit untuk bisa dikendalikan oleh napi di luar bangsa laut. Sayangnya, ada satu bocah, anaknya kepala suku yang bernama Aonung. Dia dan adik-adiknya terus ngebully Loak dan yang lain, hingga pada akhirnya mereka akibat dari perbuatan Loak yang memukul Aonung sampai babak belur, Jack lantas dengan sedikit marah menyuruh Loak untuk meminta maaf langsung kepadanya. Dengan segenap hati, jiwa, dan raga yang entah tulus atau tidak, pada akhirnya Loak kembali menemui Aonung dan langsung meminta maaf. Awalnya Aonung menerima permintaan maaf dari Loak, tapi kemudian niat jahat tersirat dan terpikir oleh Aonung dengan mengajak Loak untuk berburu ikan di luar karang. Kemudian Loak yang disuruh untuk berburu ikan, tapi ternyata dirinya ditinggalkan di tempat tersebut dengan darah yang keluar dari badan ikan yang diburu oleh Loak, mengundang ikan besar yang berusaha memangsanya. Dengan ripuh, Loak menahan napas untuk tidak mati. Kemudian di saat Loak tidak tahan untuk mengambil napas, lalu
tiba-tiba dan begitu ruasnya ia ketika menyadari dirinya berada di atas tubuh ikan raksasa itu, dan di sana mereka saling berinteraksi hingga menjadi seorang teman. Kemudian Loak juga berterima kasih dengan membalas budi kepada ikan tersebut dengan Loak menarik serpihan senjata milik pemburu yang sudah lama menancap di sirip ikan tersebut. Di sisi lain, yang mendapat kabar bahwa anaknya terjebak di pulau tersebut, akhirnya ia dan para bangsa laut bergegas menuju ke pulau itu. Alhamdulillahnya, mereka berhasil menemukan Loak yang entah bagaimana caranya ia masih hidup. Kemudian Loak lagi-lagi harus menerima amarah dari ayahnya, dan entah kenapa Loak seperti menutupi kejahatan yang telah dilakukan Aonung dan mengaku jika dia pergi keluar pulau atas kemauannya sendiri. Kemudian apa yang dilakukan Loak berhasil menyentuh hati Aonung, dan pada akhirnya mereka menjadi teman baik. Di keesokan harinya, Loak mulai menceritakan kepada teman-temannya tentang ikan raksasa yang ia temui. Sierra yang mengetahui jika ikan tersebut bernama ikan tulkun langsung menjelaskan tentang asal-muasal ikan tersebut. Diceritakanlah ikan tulkun tersebut pasti selalu berjalan bersama dengan rombongannya. Namun ada satu ikan tulkun yang selalu menyendiri. Ia kemungkinan ikan tulkun yang memiliki nama Payakan. Jadi Payakan ini diasingkan oleh rombongan ikan tulkun lain karena dia dikenal sebagai ikan tulkun pemangsa. Karena dia satu-satunya ikan tulkun yang hidup di antara rombongannya. Mengetahui hal itu dan tidak percaya jika ikan tulkun yang menyelamatkannya itu dituduh sebagai ikan pembunuh, dan ia segera pergi menuju ke pulau tersebut. Di sisi lain, Kiri diajak oleh Sierra untuk pergi dan melihat langsung teluk leluhur bangsa laut. Awalnya semua baik-baik saja. Kemudian ketika Kiri menyambungkan tali kehidupan ke pohon tersebut, dalam alam bawah sadarnya Kiri bertemu dengan ibu kandungnya. Namun tak lama setelah itu, Kiri seperti terkena aliran listrik dan langsung tidak sadarkan diri. Hingga pada akhirnya istri dari Tonowarilah yang memberikan pertolongan sehingga membuat Kiri kembali lagi tersadar. Di sisi lain, Kolonel bersama pasukannya terlihat sedang mempersiapkan diri untuk pergi menuju ke klan hutan dan mencari keberadaan Jack. Selain itu, ia juga berencana akan mempelajari hidup seperti para bangsa napi agar bisa lebih berbaur seperti Jack sebelumnya. Saat Kolonel pergi dengan pasukannya, di sana ia mendapati jika Jack dan keluarganya sudah pergi meninggalkan pulau tersebut, dan pada akhirnya Kolonel pun kembali ke markas dan kembali berkumpul bersama Jenderal untuk merencanakan misi pencarian Jack di pulau lain yang berada di Pandora. Jenderal akhirnya menyuruh Kolonel untuk bekerja sama dengan para pemburu ikan tulkun karena menurutnya para pemburu ikan tersebutlah yang lebih mengenal lautan bersama pulau yang ada di Pandora. Sutradara pun memperlihatkan gerombolan ikan tulkun yang mulai berdatangan. Perkataan Sierra yang mengatakan kalau ikan tulkun adalah saudara dari para bangsa laut akhirnya terbukti nyata di depan Loak karena para bangsa laut sekarang mulai mendekat ke ikan tulkun dan saling berinteraksi untuk melepas rindu setelah lama tidak berjumpa. Kemudian di sisi lain, Kolonel Miles dengan pasukannya mendatangi para pulau bangsa laut lain. Tapi untungnya, untuk mencari keberadaan Jack, saat salah satu avatar akan ditembak oleh pasukan Kolonel, di sana Spider melarang keras tindakan tersebut. Lalu Kolonel pun mengurungkan niat untuk menembaknya, dan ia hanya menyuruh untuk membakar rumah para klan laut tersebut. Seketika, kabar kekejaman pasukan langit pun langsung menyebar, terutama Tonowari yang langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada Jack dan Neytiri. Loak yang sedang membuktikan kepada teman-temannya jikalau Payakan itu bukan seekor ikan tulkun pemangsa dengan cara mengkoneksikan dirinya sendiri. Setelah melihat aksi Loak yang menyambungkan tali kehidupannya untuk melihat masa lalu Payakan, akhirnya teman-temannya pun langsung kembali menuju ke desa bangsa laut dan menceritakan kisah Payakan pada masa lalu kepada Tonowari. Jadi, dahulu Payakan dan kawanannya itu pernah diburu oleh para pasukan langit alias manusia. Kemudian Tonowari berkata jika ikan tulkun itu ikan agung dan tidak pernah akan menyerang siapapun walau nyawa mereka sendiri menjadi taruhannya, karena dari semua ikan tulkun yang tewas hanya Payakanlah yang masih hidup, dan ia pun harus menanggung beban sebagai ikan tulkun pembunuh dan bertanggung jawab atas kematian semua kawanannya. Aduh!
Di keesokan harinya, diperlihatkan kapal milik para pemburu yang sedang bersiap menangkap salah satu rombongan ikan tulkun yang baru saja berkunjung dari Pulau Tonowari sebelumnya. Salah satu induk dari rombongan ikan tulkun tersebut akhirnya menjadi sasaran dari para pemburu ikan tulkun. Pada akhirnya, induk ikan tulkun tersebut pun tewas dan langsung diambil cairan otaknya oleh para pemburu. Katanya, cairan otaknya sangat berharga dan memiliki harga jual yang sangat tinggi karena bisa menjadikan awet muda. Kemudian ikan tulkun yang sudah mati biasanya ditenggelamkan. Jadi, untuk mengepungkan ikan tulkun tersebut dengan tujuan agar menarik perhatian klan laut dan memancing Jack keluar. Ternyata dengan cara itu, belum lama rencana kolonel dilaksanakan, para bangsa laut pun langsung mengetahui aksi pasukan langit kepada ikan yang sudah seperti saudara mereka itu. Merasa mulai banyak saudara dari para bangsa laut yang mulai disakiti sejak keberadaan Jack datang ke Metkayina. Kini mereka semua pun mulai menyalahkan kehadiran Jack bersama keluarganya. Dan akibat dari kejadian tersebut, para klan laut amat marah. Mereka juga bersiap untuk bertarung melawan bangsa langit. Namun, Jack berusaha untuk menenangkan mereka dan mengatakan hal yang amat pahit, bahwa kekuatan pasukan langit itu sangatlah luar biasa, dan memohon agar mereka bersabar, juga memilih waktu yang tepat untuk membalasnya. Lalu, satu cara agar mereka tetap aman, pada akhirnya mereka semua mendengarkan pendapat Jack dan mulai menjalankan rencana. Mereka menyuruh agar saudara ikan tulkunnya itu pergi jauh dan menghindari para pemburu ikan tulkun dengan memberitahu ikan tulkun-tulkun yang lain. Sedangkan Loak, dia juga berusaha untuk memberitahu Payakan karena dia ikan tulkun yang pasti diacuhkan oleh siapapun. Akan tetapi, saudara dan teman-temannya yang melihat Loak akan melakukan hal tersebut lalu mengikutinya. Sayangnya, setiba mereka di sana, Payakan telah dijadikan sasaran oleh para pemburu. Kemudian, Neteyam pun langsung mengabari Jack agar pergi menyusulnya dan menolong Payakan. Kembali ke para bocah yang berusaha melepaskan tanda yang menancap di Payakan. Setelah berhasil melepaskannya dan sembari menunggu Jack tiba, mereka mulai berpencar untuk mengalihkan perhatian para pemburu dan juga kolonel yang mengejar mereka. Sayangnya, setelah aksi kejar-kejaran tersebut, pada akhirnya Sirea, Tuk, dan Loak pun berhasil tertangkap oleh kolonel. Kemudian, mereka dibawa dan dijadikan tawanan oleh kolonel di atas kapal, sehingga Jack harus merelakan dirinya sendiri untuk melakukan pertukaran dengan anak-anaknya. Beruntung, ketika Jack perlahan berjalan dan berniat menyerahkan diri, tiba-tiba di sana muncul ikan tulkun, dan berkat bantuan Payakan yang menyerang kapal mereka, Jack dengan yang lainnya mulai memberanikan diri bertarung melawan pasukan langit. Ketika Neytiri menjadi sasaran oleh Kolonel Miles, Jack pun langsung pergi untuk menyelamatkan Neytiri. Dari dalam kapal, Spider mencoba untuk membantu bangsa Napi dengan mengacaukan kendali kapal, sehingga membuat kapal rusak dan tidak dikendalikan lagi. Tak lama kemudian, muncul Neteyam dan langsung membebaskan mereka semua dari tali yang menjerat. Namun, di sana Loak mengajak Neteyam untuk mencari keberadaan Spider yang dijadikan tahanan di dalam kapal tersebut. Namun ketika mereka baru saja berhasil menemukan Spider, tiba-tiba tanpa disadari Neteyam terkena satu tembakan yang menembus dadanya, yang membuat dirinya tewas seketika di dalam pelukan Jack. Dan dalam luka yang amat dalam, tiba-tiba kolonel menghubungi Jack dan memberitahu kalau anaknya Kiri bersama Tuk berhasil ditangkap dan akan dijadikan tawanan. Namun dengan cerdasnya, Neytiri pun langsung mengancam kolonel dengan Spider. Tak ingin kembali kehilangan anaknya, Jack bersama Neytiri siap untuk mengorbankan diri, dan dengan penuh pertimbangan, kolonel yang tidak mau melihat anaknya terluka langsung melepaskan Kiri. Ketika hanya menyisakan kolonel seorang diri, dan akhirnya langsung memulai aksi dan membantai semua pasukan kolonel yang berada di sana. Sayangnya, ketika mereka berhasil berkumpul kembali, seketika Jack terpancing emosi oleh kata-kata yang diucapkan Kolonel Miles, sehingga membuat dirinya kembali naik ke atas kapal dan akhirnya kembali bertarung di sana. Melihat api yang mulai menutupi jalan keluar, akhirnya mereka kembali ke atas kapal. Namun sayangnya di sana Tuk terseret arus dan membuat ia bersama Neytiri terjebak di salah satu ruangan yang mulai dipenuhi oleh air. Di sisi lain,
Jack bertarung mati-matian melawan kolonel agar kolonel tak kembali lagi mengancam keluarganya suatu hari nanti. Dan akhirnya kolonel berhasil dikalahkan. Namun Jack tidak bisa menahan napas lebih lama lagi hingga pada akhirnya mereka pun tenggelam bersama. Mungkin dikarenakan Jack yang sudah lelah akibat pertarungan tersebut. Menyadari keluarganya yang sedang dalam masalah, disinilah kemampuan anak-anak tersebut diperlihatkan. Kemudian Kiri, Loak bersama Spider pun turut menyelam guna mencari keberadaan mereka yang tak kunjung muncul ke permukaan. Dimulai dari payakan yang datang dan kemampuan Kiri yang mampu mengendalikan isi lautan, yang pada akhirnya mereka pun berhasil menyelamatkan orang-orang tersayang mereka. Dari sisi lain, ternyata secara diam-diam Spider juga menyelamatkan ayahnya, dan Spider juga diajak oleh kolonel untuk kembali hidup bersamanya. Akan tetapi Spider tidak mau dan lebih memilih tinggal bersama keluarga Jack di klan Mad Hyena. Setelah mereka menang melawan bangsa langit, kini para bangsa laut semuanya saling mengheningkan cipta atas kematian putra sulung Jack, yaitu Neteyam, yang harus menjadi korban atas peperangan melawan pasukan langit. Perjuangan dan kehidupan mereka, dari semua hal yang telah terjadi, perjuangan dan kehidupan mereka tetap berlanjut tenang dan damai. Kemudian film pun berakhir. Terima kasih yang sudah klik video ini.